Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 21 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Merubah Kebiasaan. Merubah Kebiasaan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal keempat ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan, yaitu perubahan yang menjadi pribadi dan kehidupan yang semakin baik dari hari ke hari. Tatkala kami berubah menjadi semakin baik, maka kami sedang memberkati diri sendiri, memberkati orang terdekat dari kami, dan memberkati banyak orang karena hidup kami dipanggil adalah untuk memberkati, bukan menjadi masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa rasanya waktu kita bertemu bergaul dengan orang yang punya kebiasaan buruk? Bagaimana rasanya? Saya bertanya kepada seorang anak asuh saya tanya kepada dia, kebiasaan buruk apa yang paling kamu tidak suka? Dia menjawab dalam bahasa Sunda, yaitu riweuh. Riweuh itu apa? Riweuh itu kepo. Kepo itu apa? Kepo itu riweuh. Bagaimana menjelaskan? Artinya orang yang sibuk melakukan banyak hal, bicara banyak hal, berpikir banyak hal, mengungkapkan rasa yang banyak hal, tapi tidak ada gunanya, tidak ada tujuannya, tidak ada katakanlah manfaat dan faedahnya. Apa kebiasaan buruk yang lain? Kebiasaan buruk lain itu adalah orang yang lebay, orang yang berlebihan, orang yang picky, terlalu memilih, sikap sombong, nyinyir, gosip, cerewet, apalagi pesimis, depresi, negatif thinking, paranoid, curigaan, tidak bisa beradaptasi. Saya berhadapan dengan orang yang tidak bisa beradaptasi, hampir saja orang itu saya turunkan. Jadi orang itu ikut mobil saya karena ada kegiatan tertentu, kegiatan gereja. Maka dia ikutlah mobil yang saya kendarai. Lalu waktu naik mobil yang lain dengan senang-senang karena ber-AC dan juga kebetulan mobilnya memakai pewangi. Semua senang. Namun orang ini saudara beda sendiri. Orang ini mengatakan, aduh bau ya, bisa enggak tolong itu pintu mobilnya dibuka. Saya tidak tahan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Orang itu yang ikut mobil saya bukan mengajak dia. Kalau Anda bagaimana? Orang itu akan diturunkan mungkin dari mobil ya. Silakan keluar saja dari mobil, tidak perlu ikut mobil saya. Kalau kita masih berbaik hati, kasih aja ongkos ya. Dia suruh naik Gojek atau naik apapun juga. Sahabat seperjalanan, bertemu dengan orang yang punya kebiasaan buruk, itu sangat mengesalkan. Dan itu menjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan. Bahkan kebiasaan buruk ini saya suka menggambarkan seperti seng. Tahu seng? Nah, seng itu seperti digosok-gosok, yaitu seng yang beradu seng. Lalu menimbulkan bunyi-bunyian yang membuat rasa, itu sudah saya jelaskan. Rasa ngilu, rasa kemudian mata jadi memejam, lalu dahi mengerut, dan ingin diakhiri. Itu kebiasaan buruk. Ada kebiasaan buruk yang lain itu pemarah, iri, mudah membenci, pelit, licik, jahat, suka berbohong, menipu, tidak setia, tidak bisa dipercaya, rakus, kikir, tidak bisa mengendalikan diri, mudah khawatir, mudah cemas, sedikit-sedikit ketakutan. Lalu selalu merasakan, dia selalu berkata, saya kesepian, saya kesepian. Padahal dia berada di tengah-tengah orang banyak. Padahal banyak orang yang memperhatikan dia. Banyak orang juga yang mencintai dia. Namun selalu berkata, dia kesepian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Seluruh kebiasaan-kebiasaan buruk ini pada akhirnya itu menjadi racun. Tidak hanya buat dirinya sendiri, tetapi juga buat orang-orang di sekitarnya. Orang ini tidak bisa membawa berkat. Jadi orang-orang yang punya kebiasaan buruk itu orang yang sedang sehat-sehat saja. Detak jantung baik jadi tidak baik. Tekanan darah baik jadi tinggi. Tidak membawa manfaat. Ada orang yang bekerja di satu tempat lalu kemudian keluar dari pekerjaannya. Mengapa?
Karena ada orang-orang yang punya sifat buruk yang membuat orang itu tidak tahan. Di tempat-tempat umum juga, kalau ada orang yang punya sifat buruk, meludah sembarangan. Saya bertemu saudara di bandara. Itu ada satu keluarga di waiting room, ditunggu sebelum naik pesawat. Mereka bercakap-cakap 3-4 orang. Lalu berteriak-teriak, ketawa-ketawa. Lalu dengan gerakan-gerakan tubuh yang semuanya itu terganggu. Semua penumpang yang sedang menunggu di sana itu terganggu. Dan kemudian orang menatap, melirik. Kalau orang itu sensitif, orang itu paham, tahu bagaimana bersosial, beradaptasi di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan di public area, di tempat umum. Dia akan punya perasaan. Sehingga sahabat seperjalanan, orang yang punya kebiasaan buruk ini tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa mengendalikan diri. Yang ada di dalam dirinya adalah insting, naluri katakanlah, naluri makhluk hidup seperti binatang. Dia tidak belajar kebenaran, dia tidak belajar bagaimana menempatkan diri dengan baik. Dan tentu yang paling utama, dia tidak belajar bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Allah. Apa yang kita baca tadi, dalam Filipi 4 ayat ke-8, bagaimana kita merubah kebiasaan buruk. Alkitab berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam terjemahan lain dikatakan, milikilah semuanya itu, masukkanlah di dalam hidupmu, dan kemudian itu menjadi nilai hidupmu, menjadi milikmu, dan kemudian itu menjadi gaya hidupmu. Tatkala kebiasaan baik itu menjadi gaya hidup, maka engkau kehidupanmu menjadi seperti madu yang memberkati orang lain. Engkau menjadi aliran air yang jernih kepada orang lain. Engkau menjadi terang kepada kegelapan. Engkau menjadi berkat kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Kemanapun kau berada, engkau itu membawa berkat. Karena di dalam dirimu sendiri sudah menyimpan begitu banyak berkat-berkat karakter kehidupan. Berkat-berkat kebiasaan baik yang engkau miliki. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Baiklah kita belajar dan menyadari. Ada kebiasaan buruk apa yang ada di dalam setiap diri pribadi sahabat seperjalanan. Mari kita belajar mengambil kertas kosong. Lalu menuliskan. Menuliskan apa yang engkau tahu tentang dirimu. Apa yang orang komentarkan tentang dirimu. Lalu daftarkan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam dirimu. Mengapa? Karena engkau sedang membuang racun di dalam hidupmu dan menjadikan hidupmu itu adalah madu. Madu yang menyembuhkan. Terang yang kemudian menerangi kegelapan. Sahabat seperjalanan. Biarlah kita hari ini belajar berjuang untuk merubah kebiasaan. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang kita list, yang kita daftarkan. Jangan melis itu keinginan-keinginan, harapan-harapan. Ingin handphone terbaru, ingin mobil, ingin rumah. Itu hal yang indah. Ingin masa depan yang baik, ingin pendidikan, ingin segala macam, silakan. Namun jarang manusia berjuang, yaitu keinginan yang lebih mulia daripada yang disebutkan tadi. Keinginan-keinginan material, keinginan-keinginan yang bersifat kesukaan kita. Apakah kita berjuang, punya sebuah cita-cita dan keinginan, yaitu merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Tatkala engkau sudah punya kebiasaan yang baik yang melekat di dalam dirimu, maka seluruh berkat-berkat yang lain itu akan mengalir dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Marilah kita berjuang merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan problem dalam hidup ini. Tuhan bukakan jalan buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu kepada Engkau. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas hari ini. Dalam segala impian dan keinginanmu, masukkanlah agenda bahwa engkau mulai hari ini akan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik.
Kebiasaan yang memuliakan Allah memberkati dirimu dan memberkati orang lain. Tuhan memberkati. Shalom.